Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1208. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kuatnya mengenakan baju besi dan diselimuti lapisan baju besi. Dia hampir tidak bisa melihat wajahnya. Orang ini jelas juga merupakan pengrajin di alam rahasia markas ini, dan dia seharusnya keluar setelah merasakan pergerakan Qin Chen dan yang lainnya yang membangun istana. Pendatang baru. Sepasang pupil mata pria kuat dengan pelindung seluruh tubuh ini langsung jatuh kepada Qin Chen dan mereka bertiga. Mata gelap di balik topeng meledak menjadi cahaya menyebabkan kekuatan asal mula kekacauan di Qin Chen bergerak. Oke, Qin Chen menoleh kepada orang itu dalam sekejap dan sedikit terkejut karena aura orang ini seperti kabut yang membuat orang tidak dapat membedakan kedalamannya. Tetapi secara naluriah membuat Qin Chen merasa sedikit waspada. Teman ini, selanjutnya kita akan menjadi tetangga, kata Imla Mantra. Dia berkata sambil tersenyum. Orang ini tinggal di dekat istana yang baru saja dia dirikan dan secara alami akan menjadi tetangga. Ada banyak talenta yang kuat dalam Tianjuo bagi beberapa orang kuat yang bertindak secara eksternal. Yang Mulia Mantra hampir mengenal mereka, tetapi ada banyak pemurni. Dan hampir pemurni yang bisa tinggal di sini adalah pemurni terhormat. Oh, Yang Mulia Mantra, kalian bertiga tidak perlu memperkenalkannya, aku sudah tahu, kata pria itu. Mata pria itu ditutupi baju besi langsung tertuju kepada Qin Chen. Dan matanya memandang Qin Chen seolah-olah dia sedang memindai dengan hati-hati menunjukkan permusuhan yang kuat. Jika saya benar, ini adalah Qin Chen yang baru saja ditunjuk menjadi wakil pemimpin Tianjuo, bukan? Oh, masih sangat muda. Terlalu muda untuk bisa dipercaya. Namun putra suci kecil, dia tidak tahu dari mana konyolnya orang yang datang bisa langsung diangkat menjadi wakil pemimpin Tianjuo. Kata pria kuat berbaju besi itu, dia berkata dengan dingin. Mendengar itu wajah Yang Mulia Mantra sedikit berubah dan alisnya mengerutkan kening. Tampaknya tetangga ini sangat tidak ramah. Mendengar itu Qin Chen juga sedikit mengernyit. Anak muda, lakukan sendiri. Penjabat wakil ketua Tianjuo, saya tidak begitu baik. Setelah mengatakan itu, sosok dengan baju besi itu pun langsung menghilang dan kembali ke istananya. Qin Chen, sepertinya orang sebelumnya sangat tidak puas dengan keputusan Tuan Pemimpin untuk mengangkatmu sebagai wakil pemimpin, kata Yang Mulia Mantra seraya mendatangi Qin Chen dan mengerutkan kening. Biarkan mereka tidak puas. Aku Qin Chen. Aku tidak perlu membutuhkan persetujuan orang lain, kata Qin Chen. Dia nampak acuh tak acuh seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Ayo, pergi ke tempat warisan. Yang Mulia Mantra dan Yang Mulia Yao Guang saling memandang dan berkedip. Qin Chen benar-benar bebas dan santai, dan dia tidak peduli sama sekali. Keduanya hanya bisa tersenyum masam, dan kemudian segera mengikuti Qin Chen, menghilang dan pergi menuju ke tempat warisan. Namun mereka tidak tahu bahwa Qin Chen memang benar-benar tidak peduli dengan orang-orang ini. Ini posisinya, lalu mengapa dia harus peduli dengan pikiran orang lain? Dan ketika Qin Chen juga yang lainnya pergi ke tempat warisan, saat ini banyak tetua telah tiba di ruang diskusi satu demi satu. Mereka meminta pengrajin kuno Tianjun dan wakil kepala Tianjuo lainnya untuk memberikan jawaban. Dihadapkan pada keraguan banyak master kuat di markas besar Tianjuo, pengrajin kuno Tianjun hanya bisa memberitahu bahwa keputusan Qin Chen diangkat menjadi wakil pemimpin Tianjuo itu dikeluarkan oleh pemimpin Tianjuo itu sendiri. Segera hal ini pun membuat banyak orang tua menjadi sangat tertekan. Keputusan pemimpin Tianjuo secara alami bukanlah sesuatu yang dapat mereka ubah. Tetapi banyak penatua juga melirik dan memikirkan cara lain. Wakil pemimpin balai, walaupun ada perintah dari ketua balai, namun posisi ini tidak diperuntukkan bagi siapapun untuk duduk. Jika Anda ingin menjadi penjabat wakil ketua balai, Anda harus lulus ujian terlebih dahulu. Beberapa orang pun berdiskusi. Pada saat ini tentu saja Qin Chen tidak mengetahui hal ini, dan dia sekarang telah sampai pada warisan alam rahasia markas besar. Pergi. Tempat warisan dunia rahasia markas besar adalah kekosongan yang tersembunyi. Letaknya di sisi lain pilar api dari tiang yang mencapai langit.
ada nebula yang luas. Qin Chen, Yang Mulia Mantra, dan Guru Suci Yao Guang melangkah keluar satu langkah. Dan baru saja memasuki nebula ini, sosok mereka pun telah menghilang. Qin Chen lalu merasakan perubahan di matanya. Sebelum dia bisa melihat pemandangan sekitarnya, dia merasakan tekanan yang mengerikan yang langsung menyelimutinya. Boom! Segera pemaksaan yang mengerikan menekan dan menyelimuti ketiga Qin Chen. Pemaksaan ini sangat istimewa, bukan pemaksaan yang kuat, tetapi ini sepertinya penindasan jiwa. Ini, Qin Chen lalu melihat sekeliling dengan jelas ada kehampaan di sekitar kehampaan, dan kabut hitam mengelilingi kehampaan ini. Dan di dalam kabut hitam ini ada sebuah portal gelap. Juga ada meteorit yang mengambang di depan portal ini. Di atas meteorit, nampak itu ada seorang pria kuat yang mengenakan baju besi ungu lalu memancarkan aura yang sangat besar. Orang tua ini memancarkan napas surgawi yang samar, dan dia ternyata adalah ahli surgawi. Namun, napas surgawi pada orang ini sudah sangat membusuk, dan saya tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Dia sudah sangat tua, dan separuh kakinya hampir masuk ke dalam kubur. Dan Shen Yuan di dalam tubuhnya juga sepertinya telah sampai pada akhir. Orang inilah orang kuat yang menjaga tempat warisan ini. Pada saat ini orang tua itu merasakan seseorang akan datang, dan dia pun segera membuka matanya lalu memandang Qin Chen, Yang Mulia Mantra, dan Guru Suci Yao Guang. Dia terkejut pada awalnya tetapi kemudian tersenyum. Kalian bertiga adalah Qin Chen, Mantra, dan Yao Guang yang baru saja tiba di dunia rahasia markas besar, kan? Saya telah menerima berita tentang pengangkatan Anda. Anda berhak memasuki tanah warisan 1 kali. Namun saya tidak menyangka hal pertama yang akan Anda lakukan setelah dilantik adalah memasuki tanah warisan. Sepertinya Anda cukup pintar, kata orang tua itu. Saya telah melihat senior, kata Yang Mulia Mantra. Dia pun buru-buru berkata dengan sangat hormat, karena dia mengetahui bahwa inilah orang yang kuat yang menjaga warisan. Orang-orang yang bisa menjaga di sini semuanya adalah orang-orang top yang bekerja di Tianjuo. Saya adalah Ling Peng Tianjun. Saya hanya beberapa tahun lebih tua dari Anda. Sekarang saya setengah kaki telah memasuki ke dalam peti mati. Apa gunanya menjadi pendahulu? Kata Ling Peng Tianjun. Dia berkata dengan ringan. Apa, kamu adalah Tuan Ling Peng Tianjun? Apakah kamu masih hidup? Kata Yang Mulia Mantra. Nampaknya dia sedikit terkejut. Di saat yang sama, Qin Chen juga Guru Suci Yao Guang di samping juga memberi hormat penuh keraguan. Pada saat ini sebuah suara Yang Mulia Mantra muncul di benak Qin Chen dan Yao Guang. Qin Chen, Yao Guang, Ling Peng Tianjun ini adalah ahli Yang Mulia Surgawi lama di Tianjuo saya. Dia merupakan generasi yang sama dengan Tuan Pemimpin. Tetapi dikatakan bahwa dia sedang berperang dari surga kuno untuk menjaga bertempur sampai mati lalu terluka parah. Beberapa tahun yang lalu dikabarkan bahwa Ling Peng Tianjun telah meninggal, tetapi ternyata dia masih hidup dan menjaga tempat warisan di sini, kata Yang Mulia Mantra. Tatapan Yang Mulia Mantra penuh dengan keterkejutan dan postur tubuhnya bahkan lebih rendah, karena ini adalah pendahulu Tianjuo yang sebenarnya. Mendengar itu, Qin Chen juga terkejut. Siapa yang ikut serta dalam perang langit kuno? Qin Chen merasakan pihak lain, dan tentu saja meskipun napas surgawi telah hilang dari tubuhnya, tetapi masih ada napas surgawi yang sangat lemah, dan ini adalah akibat dari rusaknya sumber kedaulatan surgawi. Pada saat yang sama, api kehidupannya juga sangat lemah seperti lilin dalam kegelapan. Jelas sekali pihak lain telah sampai pada akhir hayatnya, dan tidak ada banyak waktu untuk bisa hidup. Hahaha, aku masih hidup, tetapi tidak lama kemudian aku pasti akan mati, kata Ling Peng Tianjun. Nampaknya orang ini sangat bebas dan santai, tetapi pada saat ini matanya tertuju kepada Qin Chen, wakil pemimpin Tianjuo. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tianjun Shengong akan benar-benar memberikan posisi ini kepada Anda, kata Ling Peng Tianjun. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Pengangkatan dan pemberhentian penjabat wakil ketua aula secara alami akan memberitahu semua orang di dunia rahasia markas besar Tianjuo. Bagaimana mungkin Ling Peng Tianjun tidak tahu? Senior Ling Peng Tianjun, apakah salah jika pemimpin mengangkat saya? Kata Qin Chen. Dia berkata dengan ringan. Hahaha, anak muda, menurutku itu tidak salah, kata Ling Peng Tianjun. Dia tertawa. Pejabat wakil ketua balai, tetapi itu hanya sebuah jabatan. Ketika saya masih muda, saya tidak memiliki jabatan apapun, tetapi apa yang saya pedulikan? Selain itu masih merupakan perintah pemimpin Tianjun saat ini. Mengatakan ini, Ling Peng Tianjun menatap Qin Chen.
karena Tuan Pemimpin Tianjun telah membuat keputusan seperti itu. Anda pasti luar biasa. Tetapi saya tetap berharap bahwa Anda harus tetap ingat bahwa tugas Tianzhuo sebenarnya adalah menyempurnakan peralatan. Jika Anda ingin menjadi wakil pemimpin Tianzhuo yang sejati, penguasa istana harus bisa turun ke pemurnian dan membuat reputasi untuk Tianzhuo. Tetapi untungnya Anda baru pertama kali datang ke tempat warisan. Tampaknya Anda masih mengejar peralatan pemurnian, kata Ling Peng Tianjun. Dia berkata dengan puas. Mendengar itu mata Qin Chen berkedip, sementara Yang Mulia Mantra dan Guru Suci Yao Guang menundukkan kepala karena malu. Karena mereka datang ke sini bukan untuk menyempurnakan, tetapi untuk memilih sesuatu yang lebih cocok untuk mereka gunakan sebagai senjata. Mereka berdua takutnya Ling Peng Tianjun ini takutnya dia salah memahami sesuatu. Ini adalah tempat warisan untuk Tianzhuo saya. Ling Peng Tianjun duduk di atas meteorit tersebut tersenyum kepada ketiga Qin Chen. Tempat ini sebenarnya bukan didirikan oleh Tianzhuo, tetapi tempat ini adalah pemurnian yang dibuat oleh pengrajin kuno. Saat itu Guru Tianjun dan saya menunggu untuk bertarung sampai mati sebelum kami selamat. Di sini kalian bisa merasakan cara pemurnian alat-alat yang dibuat oleh pengrajin zaman kuno. Namun sejauh mana kalian bisa merasakannya itu tergantung pemahaman kalian masing-masing. Lihatlah portal di belakangku dan kabut hitam itu, kata Ling Peng Tianjun. Dia menunjuk ke belakang. Qin Chen yang mulai mantra menganggukkan kepalanya dan melihat sekeliling. Kekosongan di area ini terlalu aneh. Kekuatan yang mulia dan kekuatan jiwa tidak dapat dideteksi, dan sekelilingnya ditutupi oleh kabut hitam dan hanya portal yang dapat dilihat. Masuk ke portal dan terima warisannya, kata Ling Peng Tianjun. Dia lalu berkata lagi, kalian bertiga masuk secara terpisah, jangan berada di tempat yang sama. Setelah suara itu jatuh, boom, segera portal itu meraung dan perlahan membuka celah. Yah, baik. Qin Chen yang mulai mantra dan Guru Suci Yao Guang mengangguk sebagai jawaban. Kemudian mereka bertiga pun memasuki portal satu demi satu. Begitu Qin Chen terbang ke portal, kekuatan luar biasa bekerja di seluruh tubuhnya. Bahkan jika keinginan Qin Chen melampaui sebagian besar veteran surgawi, dia tidak dapat menahan kekuatan misterius ini. Kemudian kekuatan surga yang sangat besar muncul di langit yang gelap, dan kekuatan surga ini terus melonjak dengan cepat terkondensasi menjadi pola rahasia hukum. Ketika pola rahasia ini muncul, aturan serta pola yang tak terhitung jumlahnya dimulai dari yang paling dasar, dan mereka mulai menunjukkan di depan mata Qin Chen, selangkah demi selangkah dari dasar dan menafsirkan semua wawasan. Semakin banyak aturan dan pola rahasia muncul, aturan serta pola rahasia di sekitar semakin terjalin, membentuk dunia aturan yang indah. Pemandangan kelam ini dimulai dari pola rahasia aturan yang paling sederhana, sedikit lebih rumit dan lalu meluas, mulai berubah menjadi dunia yang utuh. Tapi Qin Chen benar-benar tenggelam di dalamnya, bahkan pemikirannya stagnan. Pola rahasia di depannya sangat jelas pada awalnya, tetapi lambat laun mulai menjadi kabur. Salah, bangun, ayo bangun. Qin Chen meraung dan menggelegar. Perasaan samar ini segera menghilang. Apa? Qin Chen sadar kembali. Lapisan keringat dingin muncul di punggung dan dahi Qin Chen dalam sekejap. Ini sangat menakutkan. Dia benar-benar mengingat pemandangan itu dengan jelas. Mengingat bahwa dia memasuki dunia aneh sebelumnya dan dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata. Lalu pergi melihatnya, adegan misterius hukum peleburan antara langit dan bumi. Qin Chen merasa jiwanya akan tertidur sebelum membangunkannya. Sudah berapa lama aku bingung, kata Qin Chen. Dia terkejut. Kemudian Qin Chen merasakan kembali waktu dan langsung terkejut lagi. Apa? 3 hari telah berlalu, kata Qin Chen. Dia berkata dengan kaget. Dia hanya linglung. Tetapi 3 hari telah berlalu, dan selama 3 hari ini, pemikirannya sepertinya terhenti dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Qin Chen yang bisa menyaksikan terbentuknya pola rahasia langit dan bumi di depannya. Ini terlalu menakutkan. Jika bukan karena kekuatan menakutkan di tubuh Qin Chen, dan kekuatan jiwanya juga sebanding dengan tingkat yang mulia surgawi tertinggi, dan Qin Chen juga telah memperoleh asal mula kekacauan, ditambah Qin Chen juga memiliki pemahaman unik tentang sifat surga. Mungkin Qin Chen akan sepenuhnya tenggelam dalam sampai pemikirannya benar-benar kabur. Luar biasa, jiwaku begitu kuat dan api teratai hijau juga ada di tubuhku. Meskipun itu adalah puncak surgawi, aku khawatir itu tidak akan dapat secara langsung mengaburkan keinginanku. Tetapi kekuatan misterius di tempat warisan ini telah mengendalikannya. Ini, Qin Chen segera merasakan betapa buruknya warisan ini. Yah, ini adalah tempat warisan yang dibuat oleh pengrajin zaman kuno. Mungkin bukan hanya saya
Bahkan ahli yang mulia surgawi pun saya khawatir bisa datang ke sini. Kekuatan misterius di sini dapat mengendalikan ahli yang mulia surgawi. Dan tentu saja akan mengendalikan saya, ini normal. Kekuatan apa ini? Kata Qin-Chen. Dia masih berpikir. Namun ketika dia berpikir, dia juga tahu bahwa ini karena tempat warisan ini tidak memusuhi dia. Jika tidak, api teratai hijau dan banyak kekuatan di tubuh Qin-Chen tidak akan pernah membiarkan dirinya jatuh ke dalam keadaan linglung seperti sebelumnya. Tetapi sekarang, sebelum benar-benar bingung, Qin-Chen menggunakan kekuatannya yang menakutkan untuk memaksa dirinya bangun. Di langit saat ini, pola misterius yang luas masih berkembang, berangsur-angsur menjadi jelas, sangat dalam dan luas, seolah-olah sebuah dunia perlahan terbentuk. Ini, Qin-Chen mengangkat kepalanya, dan dia menyadari bahwa warisannya belum berakhir. Sebelumnya, itu hanyalah permulaan dari warisan, dan jika sebelumnya Qin-Chen masih dibuat bingung karena keadaan kabur, maka warisannya akan berakhir begitu saja tanpa Qin-Chen bisa mendapatkan warisannya. Namun kini, warisan itu masih berlanjut. Itu adalah pembentukan dunia. Gemuruh di depan Qin-Chen, pola rahasia besar muncul. Itu terus berkembang seolah-olah sebuah dunia perlahan terbentuk. Tidak, itu berarti sebuah dunia sedang terbentuk. Sangat jelas. Karena Qin-Chen adalah pemilik dunia yang kacau. Jadi Qin-Chen jelas merasakan, tahu bahwa terbentuknya dunia yang kacau. Jadi Qin-Chen secara alami mengetahui bahwa saat ini di depannya ada pembentukan dunia. Dan itu sangatlah mirip dengan pembentukan dunia kacau. Namun kemudian Qin-Chen menyadari bahwa itu tidak mirip, tetapi bahkan lebih maju. Namun, apa hubungannya antara alat pemurnian dengan evolusi dunia? Qin-Chen mengerutkan kening. Qin-Chen lalu memperhatikan dengan sangat cermat, terus-menerus mengubah pikirannya. Qin-Chen awalnya berpikir bahwa warisan pemurnian dari tempat warisan ini akan mengajarkan beberapa pengetahuan tentang pemurnian. Tetapi itu sebenarnya tidak melakukannya. Namun secara langsung menunjukkan pembentukan aturan dan pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Dan pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya itu terus diproduksi menjadi semakin kompleks. Pola rahasia ini sepertinya mempunyai efek yang sama dengan pewarisan pola rahasia Candi Butian. Namun ini lebih rumit, sedangkan pola rahasia Candi Butian lebih esensial dan menunjuk pada intinya. Kata Qin-Chen. Dia menatap dengan hati-hati dan tiba-tiba melihat sesuatu, dan lalu menggelengkan pikirannya. Faktanya ketika Qin-Chen mencapai kondisinya saat ini, dia juga belajar banyak. Candi Butian dan karya Tianzhuo sebenarnya berada pada zaman yang sama, dan keduanya merupakan produk zaman kuno. Namun, terdapat juga perbedaan di antara keduanya. Pada saat ini, kekuatan misterius di depan Qin-Chen melonjak dan dunia megah perlahan terbentuk antara langit dan bumi. Hal ini pun segera membuat Qin-Chen tercengang, karena pengrajinnya mewariskan. Ini bukan alat pemurnian biasa, melainkan menciptakan dunia di hadapan pewarisnya. Alat pemurnian apa yang lebih menakutkan daripada menciptakan dunia? Jika Anda bahkan bisa menciptakan dunia, lalu mengapa Anda harus khawatir tentang menyempurnakan senjata? Ini sama seperti tujuan dari menambal istana langit. Segala sesuatu di langit dan bumi dapat dimurnikan, dan langit dapat dihancurkan atau diperbaiki seperti prajurit dewa. Hati Qin-Chen saat ini terguncang. Dikatakan bahwa setelah langit hancur, Xiaoyao Supreme dan Shen Gong Tianjun memperbaiki langit, dan langit dipulihkan. Mungkin mereka menggunakan kemampuan ini untuk menciptakan dunia. Qin-Chen membuka matanya dan menatap dengan hati-hati. Qin-Chen benar-benar tenggelam di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, dunia luas itu terbentuk, menyebabkan Qin-Chen tenggelam sepenuhnya dalam ilusi yang aneh. Dan dalam ilusi itu, misteri terbentuknya dunia terus-menerus diekspos kepada Qin-Chen dari sudut yang paling halus, merobek semua hal mendalam yang terbentuk oleh perubahan alam semesta, dan menjelaskan inci demi inci. Ini terlalu detail, seolah-olah sang pencipta yang kuat langsung menuangkan misteri ke dalam pikirannya. Ini jauh lebih baik dan lebih jelas daripada menyaksikan terbentuknya dunia kacau. Hal ini juga memungkinkan Qin-Chen untuk memberikan lebih banyak perbaikan dan bantuan untuk pengendalian dan pengembangan dunia kacau Cakram Gyo Qiankun di masa depan. Secara bertahap dunia yang utuh pun terbentuk, namun evolusi ini belum berakhir. Lambat laun sesuatu lahir di dunia ini. Apa itu? Qin-Chen segera membuka matanya lebar-lebar. Ternyata itu adalah makhluk bersel tunggal. Kehidupan. Ini ternyata merupakan kelahiran asli dari kehidupan. Setelah terbentuknya dunia ini, antara langit dan bumi, beberapa makhluk bersel tunggal mulai bermunculan secara bertahap. Makhluk-makhluk ini mulai berevolusi, dan mereka mulai menunjukkan kepada Qin-Chen kelahiran kehidupan.